Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Sirwahyuni dengan NIM C2401241036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis makanan ikan dan prosedur kerja analisis makanan ikan. Nah, tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui jenis makanan ikan, kapan ikan aktif mencari makan, dan seberapa banyak porsi makan ikan. Jadi ikan itu memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda. Ada ikan yang bersifat karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Perbedaan ini berhubungan dengan panjang serta isi saluran pencernaannya. Oleh karena itu, analisis makanan ikan dilakukan untuk mengetahui apa saja makanan utamanya, kapan ikan aktif makan, dan bagaimana ekosistem di perairan. Nah, untuk analisis ini tuh menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode menghitung, yang kedua itu ada metode polimetrik, dan yang ketiga itu metode indeks propedens. Adapun alat bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama itu ada mikroskop, lalu ada timbangan digital, ada cawan Petri, ada botol sampel, kaca preparat, alkohol 96%, dan ikan atau gonad atau lambung dan usus yang akan kita amati. Nah, adapun prosedur kerja yang akan kita lakukan, yang pertama-tama kita siapkan gelas ukur, pinset, dan juga cawan Petri. Nah, selanjutnya kita ambil si usus dan lambungnya itu di botol sampel yang sudah diformalin atau yang sudah diawetkan, lalu keluarkan, taruh di dalam cawan Petri. Setelah itu pindahkan dan masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu setelah dimasukkan keduanya, antara usus dan lambung ditambah dengan air atau aquades sebanyak 6 mili. Itu tergantung praktikum. Nah, tapi pas saya praktikum itu menggunakan air sebanyak 6 mili. Lalu setelah itu diukur. Nah, si jumlah volume ini tuh kita catat, setelah itu keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan usus dan lambungnya itu kita bedah atau kita kerik. Setelah dikerik, setelah ketemu makanannya yang ada di dalam usus dan lambung itu, dimasukkan kembali lambung atau usus yang kosong yang tanpa makanan ke dalam gelas ukur tersebut. Lalu lihat kembali volumenya bertambah atau berkurang. Nah, seharusnya setelah diambil makanan atau daleman di dalam lambung dan usus itu, harusnya air atau aquades yang ada di dalam gelas ukur itu volumenya berturun gitu. Semisal dari 8,5 itu setelah maksudnya sebelum si daleman lambung itu diambil, tapi setelah diambil itu menjadi 8 pas gitu. Nah, setelah itu dihitung volumenya, lalu ditimbang juga, selanjutnya si makanan yang terdapat di dalam usus dan lambung itu dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu ditambahkan dengan air secukupnya, lalu dibuyar. Nah, setelah dibuyar atau dikerik itu dihancurkan gitu biar tidak mengendap. Dimasukkan lagi, diambil sedikit menggunakan pipet. Setelah dipipet lalu dimasukkan ke preparat, nah kaca preparat gitu. Nah, di kaca preparat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian kanan, bagian tengah, dan bagian kiri. Nah, di setiap bagian itu dibagi menjadi beberapa stasiun atau lapang pandang. Nah, setelah kita mengamati menggunakan mikroskop, lalu datanya sudah berhasil didapatkan, lalu difoto dan diidentifikasi. Selanjutnya kita catat di sheet data yang telah disiapkan. Jadi mungkin itu saja penjelasan materi dan juga prosedur kerja pada praktikum analisis makanan ikan. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.